Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, kondisi geopolitik yang tak menentu berdampak besar terhadap sektor ekonomi di berbagai negara. Sejumlah negara maju saat ini diisukan masuk dalam jebakan resesi ekonomi secara teknikal, seperti halnya Jepang dan Inggris yang diisukan masuk dalam resesi ekonomi teknikal. Sebagai salah satu negara tujuan besar ekspor Indonesia dan investor besar Indonesia, pemerintah Indonesia perlu waspada terhadap isu resesi ekonomi negara maju tersebut. Dan pemirsa, bagaimana mitigasi risiko pemerintah memantau dampak investasi Jepang di Indonesia dan iklim ekspor Indonesia ke Jepang? Untuk membahasnya saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia Kemenko Perekonomian, Bapak Bobi Kristiagian. Selamat sore Pak Bobi. Selamat sore Bu Mona. Baik, Pak Bobi, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung di Kominfo Newsroom pada sore hari ini. Pak Bobi, kita langsung saja. Pada saat ini Indonesia dan Jepang kita mengetahui bahwa memiliki hubungan kerja sama yang baik melalui sektor ekspor dan investasi. Tapi melihat isu resesi teknikal yang dialami oleh Jepang, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mitigasi risiko begitu Pak untuk mencegah kemungkinan terburuk terjadi nantinya Pak Bobi? Baik, terima kasih Bu Mona. Indonesia dan Jepang memang merupakan mitra paling dekat dan memang itu juga ditunjukkan dengan pertamanya Indonesia memiliki Economic Partnership Agreement itu adalah dengan Jepang. Waktu itu dimulai pertama kali tahun 2007. Jadi untuk menghadapi tantangan dinamis ekonomi global termasuk adanya resesi teknis di Jepang, pemerintah Indonesia telah dan akan terus mengambil kebijakan ekonomi preventif seperti menjaga stabilitas ekonomi, melalui menjaga inflasi tetap rendah dan menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan mendorong ekspor. Dan yang ketiga adalah melindungi masyarakat miskin dan rentan dan dampak perlambatan ekonomi global dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi. Melakukan yang keempat adalah melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia yang meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, Indonesia juga terus meningkatkan nilai tambah added value dari produk-produk ekspor Indonesia, serta memperluas akses perdagangan ke pasar non-tradisional negara-negara lain selain Jepang, misalnya negara-negara di Asia Tengah dan Asia Selatan. Baik, Pak Bobi, dari penglihatan Pak Bobi dan juga kacamata dari pemerintah dalam hari ini Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian, apakah isu resesi teknikal ekonomi Jepang ini akan mempengaruhi iklim ekspor di Indonesia, Pak Bobi? Dan memang iya, seperti apa dampak yang kira-kira nanti akan terjadi dengan hal tersebut? Terima kasih Bu. Sektor yang akan terpengaruh terutama adalah produk-produk ekspor utama kita ke Jepang, mengingat akan melemahnya permintaan dan konsumsi selama resesi. Nilai ekspor dan impor Indonesia ke Jepang pada tahun 2023 mengalami penurunan 11,2% dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa permintaan Jepang terhadap produk dari Indonesia berkurang selama periode resesi di akhir 2023. Melemahnya permintaan dan konsumsi Jepang diperkirakan akan terjadi tahun 2024, mengingat tingginya inflasi di tengah resesi yang sedang terjadi. Produk-produk ekspor Indonesia ke Jepang harus bersiap untuk adanya penurunan permintaan dari Jepang ke Indonesia. Untuk itu juga diperlukan mendorong pembukaan akses pasar baru di luar Jepang. Beberapa produk ekspor Indonesia yang mungkin berdampak diantaranya batu bara, komponen elektronik, nikel, perhiasan, kayu, karet hingga perikanan. Jadi memang selain dengan Jepang, kita juga harus membuka akses-akses ekspor baru ke negara-negara lain seperti misalnya Asia Tengah dan Asia Selatan. Karena yang negara-negara tersebut termasuk dari negara-negara yang non-tradisional. Terima kasih. Baik Pak Bobi, itu dari segi ekspor barang. Nah, lalu kita juga mengetahui bahwa investasi Jepang di Indonesia ini cukup besar. Sejauh ini, apakah isu ini mempengaruhi minat investor Jepang untuk berinvestasi di Indonesia, Pak Bobi? Kalau minat sih menurut saya tidak akan menurun karena memang dari dulu Jepang adalah investor terbesar di Indonesia. Karena tetap mereka akan tertarik untuk bidang-bidang investasi di
misalnya ketenaga listrikan, kemudian juga oil and gas kan itu beberapa proyek-proyek Jepang eh, terus dilaksanakan, terutama pembangkit listrik dan oil and gas. Selain itu juga dalam hal perdagangan terus akan meningkat. Kemarin Jepang melobi pemerintah Indonesia untuk membuka akses untuk produk-produk produk-produk perikanan mereka dan agriculture karena memang sempat kita menutup impor produk-produk yang berdampak dari nuklir Fukushima kemarin. Jadi meskipun secara teknis mengalami resesi, ekonomi Jepang pada triwulan 4 2023 menunjukkan perbaikan dari triwulan sebelumnya dari minus 2,9% ke minus 0,4%. Kondisi ini juga pastinya menjadi perhatian pemerintah Jepang yang akan memformulasikan kebijakan untuk mitigasi dan keluar dari resesi. Kondisi ini memberikan proyeksi positif terhadap ekonomi Jepang ke depan. Jadi memang kalau kita lihat beberapa perusahaan Jepang di Indonesia itu menjadikan Indonesia sebagai satu negara yang prioritas utama. Oleh karena itu kalau kita perhatikan setiap ada Perdana Menteri Jepang baru pasti dia negara yang pertama dikunjungi adalah Indonesia. Misalnya kalau suatu perusahaan di Jepang, misalnya perusahaan yang besar seperti Sumitomo, mereka akan membuat divisinya khusus untuk Indonesia sendiri, kemudian untuk negara ASEAN lainnya juga sendiri, dipisah gitu. Misalnya yang untuk Filipina, Thailand itu di satu kelompok, sedangkan untuk Indonesia untuk satu kelompok sendiri. Jadi memang mereka sangat besar minat kepada Indonesia untuk investasi. Dan sekarang juga sedang dinegosiasikan adalah AZEC, Asia Zero Emission Community. Itu diprakarsa oleh Jepang dan akan dilakukan kerjasama dengan negara-negara di Asia, terutama Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi tujuan investasi mereka. Demikian. Baik, Pak Bobi, di tengah isu resesi ekonomi teknikal Jepang tadi, Pak Bobi sudah menyampaikan bahwa apapun yang terjadi hingga saat ini, Jepang tetap memprioritaskan kerjasama bidang perekonomian dengan Indonesia. Sejauh ini dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, bidang ekspor dan juga investasi, seberapa besarkah isu resesi ekonomi teknikal Jepang ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan, Pak Bobi? Ekonomi Indonesia relatif tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi Jepang, khususnya konsumsi domestik, karena memang kita besar di konsumsi domestik. Di tengah ketidakpastian dan perlambatan global pasca pandemi, ekonomi Indonesia tetap kuat, ditopang dengan masih kuatnya permintaan domestik. Selain itu berbeda dengan Jepang, kondisi aktivitas konsumsi Indonesia masih kuat yang didukung oleh inflasi yang terkendali. Jadi menurunnya tingkat pengangguran serta peran anggaran pendapatan APBN yang efektif sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun di sektor perdagangan, perlambatan ekonomi atau resesi yang terjadi di Jepang saat ini bisa berpengaruh cukup besar terhadap kinerja ekspor Indonesia. Hal ini karena Jepang merupakan mitra tradisional Indonesia dan jumlah produk ekspor ke negara matahari tersebut. Jadi pertumbuhan ekspor pada Januari 2024 sudah terkontraksi sebesar 8,3% dibanding tahun 2023. Bahkan bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu telah minus 8,06%, nilai ekspor Jepang hanya sebesar 20,52 miliar tahun lalu. Jadi kalau perekonomian secara umum tidak terlalu terpengaruh, tapi memang mengganggu kinerja ekspor. Oleh karena itu memang kalau kita nanti buka seperti biasanya di amanat RPJMN itu selalu ditekankan bahwa kita perlu membuka ekspor baru ke negara-negara non-tradisional. Oleh karena itu negara-negara seperti Asia Selatan itu Pakistan, India, Bangladesh itu perlu kita untuk tingkatkan ekspornya untuk mengatasi kalau memang permintaan ekspor dari Jepang itu menurun. Dan juga beberapa negara Asia Tengah tuh juga Kazakhstan, kemudian Uzbekistan itu juga sedang gencar-gencarnya untuk mengundang investasi maupun ekspor Indonesia ke negara mereka. Demikian, baik, Pak Bobi, tidak hanya Jepang, Indonesia juga memiliki 12 negara prioritas ekspor, begitu Pak. Lalu di tengah gejolak konflik geopolitik saat ini, apakah ke-12 negara tersebut mampu mendorong neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pak Bobi? Ya, jadi Indonesia telah menyusun atau menetapkan
perluasan akses pasar non-tradisional sebagai strategi ekspor nasional. Jadi kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk yang diperdagangkan, melakukan ekspansi dan penetrasi ke pasar ekspor non-tradisional, serta meningkatkan akses pasar internasional melalui perjanjian perdagangan dan misi dagang. Salah satu wujud kebijakan dengan 12 negara target prioritas adalah Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chili, China, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, Uni Arab Emirates, dan juga Vietnam. Jadi kita juga meningkatkan EPA, Economic Partnership Agreement, atau CEPA kepada negara-negara lain. Karena memang kita tidak bisa bertumpu kepada pasar tradisional saja seperti Jepang tadi, juga Korea gitu. Itu hal-hal yang kita lakukan dengan memperluas akses ke pasar non-tradisional. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor tradisional. Jadi itulah kira-kira yang ditetapkan pemerintah oleh Presiden Jokowi, bahwa ya kita harus memperkuat CEPA kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan negara-negara lain. Makanya Jepang tadi yang kami katakan adalah yang pertama, tapi habis itu telah diikuti oleh Korea. Saat ini Korea juga termasuk yang aktif. Kemudian juga beberapa negara di Amerika Latin ya seperti Chili gitu juga udah, dan kemarin juga Uni Arab Emirates. Uni Arab Emirates juga sudah ditandatangan CEPA-nya. Dan kadang-kadang kita lakukan tidak melalui bilateral tapi melalui juga ASEAN Plus gitu. Itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan ekspor. Demikian. Baik, itu adalah hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada pihak eksternal, begitu Pak ya, kerjasama dan juga kebijakan-kebijakan. Lalu Pak Bobi, untuk pihak internal, apakah pemerintah saat ini memiliki adanya bimbingan atau pelatihan ekspor bagi pelaku UMKM yang ada di Indonesia, Pak? Ya, ada Bu. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan bimbingan dan pelatihan ekspor bagi pelaku UMKM. Yang pertama adalah fasilitasi UMKM Go Export. Di sini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koperasi dan UKM mendorong UMKM ekspor dan digital melalui fasilitasi pelatihan manajerial SDM UMKM, pendampingan oleh Pusat Pelatihan Usaha Terpadu, penguatan kelembagaan koperasi, dan fasilitasi akses pemasaran ekspor. Kemudian program yang kedua adalah Export Coaching Program 2024. Program ini merupakan pendampingan ekspor untuk UMKM yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, PPEJP. Pelaku usaha yang terpilih akan mendapatkan pendampingan selama 1 tahun. Jadi lembaga ini berada di lingkungan Kementerian Perdagangan, dan PPEJP ini memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil, metrologi legal, dan jasa perdagangan untuk dunia usaha dan masyarakat. Jadi dilakukan beberapa program-program pelatihan di bawah naungan PPJE ini. Program yang ketiga adalah program PKE UMKM. Program ini merupakan upaya konkret pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang diberikan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI untuk mendukung para pelaku usaha UMKM berorientasi ekspor. Jadi ini program ketiga dari Kementerian Keuangan lewat LPI. Kemudian yang keempat adalah Coaching Program for New Exporter, CPNA. Program ini, pelatihan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Exim Bank. Jadi itu kira-kira 4 program yang dapat kita kembangkan dalam mengembangkan UMKM, karena memang UMKM sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Baik, Pak Bobi, berarti bisa kita simpulkan bahwa isu resesi teknikal ekonomi Jepang yang terjadi saat ini tidak begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena pemerintah Indonesia sendiri telah menyiapkan mitigasi risiko yang disiapkan untuk mencegah adanya kemungkinan terburuk terjadi. Baik, ya, Pak Bobi, terima kasih banyak sudah memberikan informasi bagaimana saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk tetap bisa menjaga pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak Bobi. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih Bu Mona. Terima kasih. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Bobi Krisyagian selaku Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia Kemenko Perekonomian. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Saya Mona Azharinisak mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.